Ali Imran itu dinamakan dengan surat Taibah, yang artinya kebaikan. Kenapa? Karena surat ini merangkum jenis-jenis manusia yang baik, yaitu sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 17, ya, as-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Ya, ciri-ciri manusia yang baik itu adalah sabar, as-sabirin, as-sadiqin jujur, al-qanitin taat kepada Allah, ya, kemudian al-munfiqin rajin berinfak, al-mustaghfirina bil ashar, dan rajin beristighfar di pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian tadabbur surat-surat Al-Quran. Ya, surat ketiga dari urutan mushaf setelah Al-Fatihah, lalu surat Al-Baqarah adalah surah Ali Imran. Artinya apa Ali Imran? Keluarga Imran. Keluarga Imran ini adalah nenek kakeknya Nabi Isa alaihissalam. Ya, kakek dan neneknya Nabi Isa. Nabi Isa punya ibu namanya Maryam. Maryam adalah putri daripada pasangan Imran dan istrinya yang disebut dengan Alu Imran. Berarti ketika kita bicara tentang Ali Imran, berarti kita bicara tentang satu keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga teladan bagi umat Islam, yaitu keluarga Imran, putrinya Maryam, dan putra Maryam adalah Isa alaihi salam. Ini keluarga hebat, keluarga teladan. Nama keluarga Imran jadi nama surat. Nama putrinya yaitu Maryam juga jadi nama surat Al-Quran, surat Maryam. Dan kisah tentang Nabi Isa itu banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, terutama di surah Ali Imran, surat An-Nisa, di dalam surat Maryam, dalam surat Al-Anbiya, ya, itu semua kisah tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam ini mendapatkan ujian dari Allah dan beliau selamat dari ujian itu. Subhanallah. Maka pesan utama dari surah Ali Imran ini adalah yang pertama, agar kita membangun keluarga yang saleh dan salihah. Membangun peradaban harus dimulai dari pembangunan keluarga, pembangunan karakter, ketaatan kepada Allah, kesalehan dalam interaksi, bukan hanya saleh individu, tapi juga kesalehan sosial, ya, juga kesalehan publik. Islam ini bukan hanya agama ritual, bukan hanya agama keyakinan, tetapi dia adalah agama muamalah, agama akhlak yang mengedepankan nilai-nilai yang rahmatan lil alamin untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Dan proses internalisasi Islam itu diwujudkan melalui apa? Keluarga. Dimulai dari keluarga. Ini pesan yang pertama dari surah Ali Imran. Ya, keluarga Imran ini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Coba bayangkan, di dalam surat Ali Imran ini Allah menurunkan lebih dari 80 ayat tentang mereka. Ya. Yang kedua, surat Ali Imran itu dinamakan dengan surat Taibah, yang artinya kebaikan. Kenapa? Karena surat ini merangkum jenis-jenis manusia yang baik, yaitu sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 17, ya, as-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Ya, ciri-ciri manusia yang baik itu adalah sabar, as-sabirin, as-sadiqin jujur, al-qanitin taat kepada Allah, ya, kemudian al-munfiqin rajin berinfak, al-mustaghfirina bil ashar, dan rajin beristighfar di pagi hari. Subhanallah. Nah, pesan berikutnya dari surat Ali Imran ini adalah tema utamanya itu berhubungan erat dengan tema surat Al-Baqarah.
Kalau di dalam surat Al-Baqarah, seperti yang saya jelaskan dalam video tadabbur surat Al-Baqarah di link ini, saudara akan mengetahui bahwa tema soal Al-Baqarah itu pusatnya, porosnya adalah tentang penetapan manhaj Allah untuk manusia. Bagaimana supaya manusia itu sukses, tidak gagal dalam menjalankan manhaj serta amanah kekhalifahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Ali Imran ini merupakan kelanjutan tema utama soal Al-Baqarah yang menegaskan apa? Agar muslim itu sebagai penggerak peradaban Islam, peradaban yang rahmatan lil alamin, harus kokoh dan teguh berpijak di atas manhaj Allah Subhanahu wa taala itu. Sebab banyak manusia yang telah diberikan manhaj, diberikan syariat, diberikan wahyu oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya, itu banyak yang gagal, banyak yang tersungkur, dan banyak yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu tema surat Ali Imran ini adalah apa? Agar kita waspada dan berhati-hati supaya tidak menyimpang. Maka kita mesti memperhatikan sebab-sebab kehancuran yang diakibatkan oleh penyimpangan pemikiran atau akidah, dan penyimpangan perbuatan. Jadi ada dua jenis penyimpangan yang membahayakan manusia ini dalam menjalankan fungsi ubudiyah dan khilafah dari Allah, adalah penyimpangan pola pikir, yaitu akidah, dan penyimpangan perilaku. Inilah tema utama surah Ali Imran, yaitu agar kita istiqomah, kita menjaga diri kita, melindungi kita agar kita tidak menyimpang. Pertama, adanya penyimpangan akidah. Di sini digambarkan bagaimana penyimpangan akidah yang dialami oleh kaum Nasrani, yang mereka itu meyakini Nabi Isa sebagai putra Allah, Tuhan itu sendiri, oknum yang disembah, oknum yang dipuji selain Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Ali Imran ini mengungkap hakikat yang sesungguhnya tentang Nabi Isa itu. Dan beliau tidak boleh disembah. Beliau adalah hamba Allah. Diceritakan asal-usul keluarganya. Kalau Tuhan, tidak mungkin dia punya asal-usul keluarga, saudara. Allah tidak butuh istri, tidak butuh anak, tidak butuh keluarga. Allah adalah pencipta kita semua. Dan tidak ada asal-usul keluarga bagi Allah. Dan yang kedua, di dalam surah Al-Imran ini, Allah mengingatkan kita umat Islam, agar ketika kita membangun peradaban Islam di muka bumi ini, kita tidak melakukan penyimpangan akhlak, penyimpangan moral, penyimpangan perilaku. Maka Allah sebutkan kisah tentang kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Subhanallah. Inilah pendidikan rabbaniyah, yaitu kritik Al-Quran terhadap penyimpangan akidah ahli kitab, terutama Nasrani, mulai dari ayat 1 sampai 120. Yang kedua, kritik Al-Quran terhadap penyimpangan akhlak sebagian kaum muslimin yang menyebabkan mereka kalah dalam perang Uhud. Agar apa? Agar umat Islam segera menyadari kekeliruannya jika ingin tetap teguh bersama manhaj Allah. Ini mulai dari ayat 120 sampai 200. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka selain itu, Allah menegaskan bahwasanya tauhid dan manhaj Allah, kitab suci, itulah modal awal bagi umat Islam untuk kokoh, teguh berpijak di atas manhaj Allah Subhanahu wa taala. Ini sejak awal. Awal itu sudah disebutkan tentang ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Pemahaman Al-Quran yang lurus dan benar itu faktor penting dalam keteguhan berpegang kepada manhaj Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir surat, menariknya, itu Allah perintahkan kita untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Perintah bersabar, perintah untuk menjaga ribat perbatasan. Sebab apa? Musuh bagi umat ini bisa berupa pasukan, tentara, bisa juga musuh berupa pemikiran atau ideologi-ideologi yang menyimpang. Maka kita senjata kita bagi umat Islam untuk menghadapi
ya, musuh-musuh, ya, perang-perang pemikiran maupun perang ideologi adalah kita pertama berpegang teguh kepada ummul kitab dan tidak mengikuti ayat-ayat penakwilan ayat-ayat mutasyabihat. Yang kedua, kita memiliki senjata, yaitu berupa apa? Kesabaran dalam menghadapi perang-perang yang dapat menghancurkan umat Islam. Subhanallah. Maka setelah itu surah Al-Imran ini berbicara tentang apa? Keteguhan hati. Ya, keteguhan hati, seperti kisah perang Badar, kisah tentang sahabat-sahabat pendukung Nabi Isa, Hawariyun, kisah para nabi yang telah diambil sumpahnya oleh Allah untuk teguh membela agama Islam dan membela Nabi Muhammad, yaitu ayat 81 surat Al-Imran. Perintah agar kita bertakwa dan berislam sampai mati, ayat 102. Perintah untuk i'tisam kepada tali Allah, wa'tasimu bihablillah, dan tidak berselisih atau berpecah belah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena melakukan maksiat, sebagaimana ayat 155 yang menyebabkan umat Islam kalah dalam perang Uhud adalah mereka digoda oleh syaitan. Innamastazallahumus syaitanu bi ba'dhi ma kasab. Maksiat. Solusinya apa? Bertaubat kepada Allah, memohon ampunan Allah, dan tidak mengulangi perbuatan yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menjaga kita agar istiqomah di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.